Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Nah, seingat saya juga pergi ke Aceh, ke Makassar, Surabaya, Bandung, dan lain-lain untuk berkampanye buat pemenangan Prabowo sebagai presiden. Nista nggak ini? Kenal Amin itu bukan menguntungkan Pak Prabowo, merugikan, tahu nggak? Dua kali kalah, bangga lagi. Coba ya, simak terus ya. Arahnya kemana ini? Maksud tujuan omongan Amin itu mengarahnya kemana? Nanti saatnya akan ya masuk tuh barang. Oke. Sesungguhnya untuk urusan yang kurang strategis, tunjuklah menteri yang punya wewenang berkaitan dengan masalah yang muncul itu, supaya para menteri Pak Prabowo tidak, ya katakanlah maaf, agak pelongo-pelongo, ya, seperti tidak paham apa yang menjadi tugas mereka. Ya. Oke, perlahan-lahan ini sudah mulai mau masuk, tapi belum sampai masuk, baru di depan pintu. Tadi ya, dia kayaknya mempromosikan anaknya. Coba kita lanjut dulu. Memang ini ada masalah yang sulit, ya. Jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih ngubet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja, ya. Gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi. Sudah selesai lah ya Mas Prabowo. Sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang demikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih ada batasnya, sudah selesai. Hanya setan dan iblis yang pekerjaannya setiap hari menggoda manusia untuk berbuat jahat. Oh iya ya. Simak dulu. Sedikit tambahan kecil, kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di rumah Kertanegara. Masuk ya barang ya. Masuk kan? Masuk kan barang kan? Demen gua kalau ada materi kayak ginian, ya. Tak sampai berhenti di situ. Amin Rais masih tetap berusaha untuk meyakinkan Pak Prabowo dengan misinya tadi, diendus dengan misi yang tadi. Seperti ini. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Semua di bawah kepemimpinan Anda. Ya. Ngaku-ngaku
aku. Kalau Pak Prabowo sudah seperti itu, lu nggak usah ngajarin, Min. Tatap. Oke, coba. Ini ada yang lucu-lucu lagi nih. Sebagai kepala negara, Anda, Mas Prabowo, harus terus berpikir keras mencari solusi buat warisan bobrok yang ditinggalkan oleh Mas Jokowi. Anda punya wapres itu agak aneh, ya. Jadi anggap saja dia itu excess package. Berilah tugas untuk dia yang ecek-ecek saja sesuai kapasitasnya. Kalau tadi bilang menterinya Prabowo plonga-plongo, saya tambahin anaknya lebih pinter, anak keempatnya lebih pinter,